Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, terutama pertolongan Allah, sehingga kita mudah untuk bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Karena seperti yang sering saya sampaikan, bahwa orang-orang yang hadir pada majelis ilmu itu atau pengajian itu minimal ada dua keuntungan, yaitu apa? Satu, dibanggakan oleh Allah di depan malaikat, dan yang kedua, Allah pasti mengampuni kita. Setelah nanti kajian ini kita tutup, maka saat itulah Allah mengampuni kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha keras ya. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita bisa istiqomah ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat Ali Imran ayat 110 yang saya baca pada pembuka tadi, Allah memberitahu kita bagaimana caranya bagi kita untuk menjadi umat yang terbaik. Nah, coba kita baca artinya. Kamu, menurut firman Allah, kamu umat Islam ini ya, umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Jadi ada 3 syarat ya. Allah memberitahu kita untuk menjadi umat yang terbaik. Coba kita lihat satu persatu ya, sedikit kita ulas ya. Yang pertama, agar kita menjadi umat terbaik, menegakkan amar ma'ruf ya. Mengajak orang lain kepada kebaikan-kebaikan ya. Ini sebetulnya mudah, seperti apa? Satu, mengajak orang masuk, mengajak orang untuk sholat ya, untuk sholat. Bagi yang belum sholat kita ajak untuk sholat ya. Bagi yang sudah sholat kita ajak untuk sholat ke masjid. Lalu berikutnya yang bisa kita lakukan, mengajak orang untuk menghadiri majelis ilmu atau pengajian. Bapak, ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang sudah lama ngaji, yang sudah istiqomah ngaji, ajak tetangga, ajak kerabat dan sebagainya untuk apa? Untuk ikut ngaji ya. Untuk ikut ngaji itu berarti amar ma'ruf ya, amar ma'ruf. Mengajak pada suatu kebaikan. Mengajak orang untuk belajar membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa apa? Membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca, kita ajak untuk membaca Al-Quran. Untuk membaca. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, kita ajak untuk apa? Untuk mentadaburi Al-Quran dan seterusnya ya. Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan. Untuk apa? Untuk amar ma'ruf ini. Perhatikan pahala yang apa? Yang disediakan Allah apabila kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Jarir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang memulai mengerjakan perbuatan baik dalam Islam sehingga menjadi kebiasaan umat, lanjutan hadisnya, falahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mencontoh perbuatan itu. Lanjutan hadisnya, min ghairi ayyang kusa min ujurihim syai'un,
tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh sedikit pun. Jadi maksudnya begini, maksudnya ya, di kampung ini belum ada orang yang melaksanakan ibadah kurban misalnya, yang belum menyembelih ibadah kurban. Lalu kita pelopori ya, kita mulai dengan apa? Menyembelih hewan kurban. Ternyata tahun depan ada yang apa? Yang ikut, mengikuti kita juga menyembelih kurban. Tahun depannya lagi ada lagi, sehingga itu menjadi suatu kebiasaan di kampung itu. Maka menurut Nabi kita akan mendapatkan apa? Pahala kita sendiri yang berkorban. Terus yang kedua apa? Ditambahi pahala orang yang ikut kita berkorban. Jadi seperti itu. Nah, apakah orang yang ikut kita berkorban itu dikurangi pahalanya? Enggak. Dia tetap mendapatkan pahalanya sendiri. Jadi kita mendapatkan pahala double. Bayangkan kalau ada 2 orang yang ikut kita berkorban, 3 orang, 4 orang, 5 orang dan seterusnya. Betapa banyaknya pahala korban kita. Bapak Ibu sekarang sudah mengaji ya, itu dapat pahala. Kalau mengajak 1 orang berarti dapat tambahan mengajak itu gitu. Dan seterusnya tanpa mengurangi pahala orang yang ibu ajak. Jadi makanya itu apa? Teruslah mengajak orang untuk berbuat baik, mengajak orang untuk berbuat baik, agar kita juga mendapatkan pahala dari orang yang kita ajak itu. Lalu yang kedua, ini lebih sulit ini, untuk menjadi umat yang terbaik ya, untuk menjadi umat yang terbaik. Yang ini lebih sulit. Yang kedua, mencegah kemungkaran. Kalau tadi itu mengajak pada kebaikan itu lebih mudah. Kalau mencegah kemungkaran itu, misalnya apa? Ada orang bertengkar, berkelahi gitu ya. Apalagi kalau pakai senjata tajam lalu kita lerai gitu. Karena itu dosa gitu. Itu kan sulit gitu. Ada orang sedang minum minuman keras kita larang gitu. Itu kan sulit. Apakah tidak mungkin orang yang sedang minuman keras itu melawan pada kita, bahkan memukul kita? Lalu mencegah perjudian. Lalu apa? Mencegah perzinahan. Itu kan sesuatu yang lebih sulit dibandingkan yang pertama tadi. Maka ada 3 sikap bagi kita untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran itu, yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi, hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, saya baca artinya, jika di antara kamu melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Itu maksudnya tangan itu dengan kekuasaanmu gitu ya. Kalau ada anak kita ini sebagai bos misalnya, kalau ada anak buah kita yang melakukan kemungkaran, kita larang ya, karena kita bos, gampang menyuruhnya, gitu. Gitu loh. Makanya berusahalah jadi bos agar apa? Agar bisa apa? Mencegah kemungkaran yang dilakukan anak buah, gitu. Jadi seperti itu. Ada anak buah yang tidak sholat, ya, kita cegah karena dia sedang melakukan kemungkaran. Kita perintahkan dia untuk sholat ya, sebagai bos. Ya. Nah itu maksudnya apa? Cegahlah dengan tanganmu. Dan jika kamu tidak cukup kuat, artinya apa? Tidak punya kekuasaan itu, maka gunakanlah lisan. Menggunakan lisan itu berarti apa? Menasehati. Ya. Menasehati seperti yang dilakukan ustadz itu ternyata apa? Itu tingkatannya masih di bawah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki apa? Kekuatan gitu. Jadi memberikan apa? Nasihat dan lain sebagainya. Kita lakukan dengan lisan. Dengan misalnya apa? Kamu jangan melakukan itu karena itu merupakan dosa besar dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan jika dengan kekuasaan tidak bisa, terus dengan apa? Dengan lisan juga tidak punya kemampuan, maka dengan yang ketiga, yaitu apa? Mengingkari di dalam hati. Maksudnya apa? Ada orang minum minuman keras, kita tidak mampu untuk melarang, minimal hati kita merasa apa? Tidak setuju dengan kelakuan orang itu. Ya. Ada orang tidak sholat, kita belum bisa memberi nasihatnya dan seterusnya. Hati kita tetap apa? Tetap tidak setuju dengan kelakuan orang yang tidak sholat itu. Kalau ada orang yang misalnya berzina, kita belum bisa mencegahnya,
maka minimal hati kita tidak suka dengan apa yang dilakukan orang itu untuk berzina gitu ya. Tapi menurut Nabi yang ketiga ini tadi adalah apa? Merupakan selemah-lemahnya iman ya, selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita hanya apa? Mengingkari dalam hati itu berarti apa? Kita itu iman kita itu masih sangat lemah ya. Lalu syarat yang ketiga agar kita ini apa? Agar kita ini dianggap oleh Allah sebagai umat yang terbaik, itu kita punya iman yang kuat, tidak gampang tergoda rayuan yang bersifat duniawi, baik harta maupun jabatan dan juga wanita itu. 3 ta ya. Kita tidak gampang tergoda oleh itu. Oleh apa? Harta, jabatan dan apa? Dan wanita. Itu berarti apa? Kita punya iman yang kuat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita berusaha untuk menjadi umat yang terbaik ya, untuk menjadi umat yang terbaik. Yaitu yang pertama tadi apa? Mengajak pada kebaikan. Yang kedua, mencegah kejahatan atau kemungkaran. Dan yang ketiga, beriman kepada Allah dan Rasul. Semoga Allah memudahkan itu, memudahkan bagi kita untuk bisa melakukannya. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.